Welcome to the debate. Hari ini kita akan menyelami sebuah analisis kritis dan diskusi mendalam mengenai evaluasi capaian 1 tahun pemerintahan Daeng Manye dan Hengki Yasin di Kabupaten Takalar. Ya, khususnya pada tahun 2025 lalu yang telah secara resmi dideklarasikan sebagai tahun fondasi oleh pemerintah daerah setempat. Betul sekali. Dan klaim ini dipaparkan secara sangat komprehensif pada tanggal 2 Maret 2026. Fokus pertukaran perspektif kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan sentral. Apakah lompatan drastis indikator makro di Takalar seperti lonjakan pendapatan asli daerah atau PAD yang menembus lebih dari 200% dan penurunan angka kemiskinan sebesar 7% benar-benar merupakan buah manis dari strategi transformasi ekonomi digital dan perombakan birokrasi yang radikal? Ataukah, dan ini lensa alternatif yang penting untuk kita telaah, indikator positif tersebut sesungguhnya justru ditopang oleh sektor tradisional yang konvensional, sementara narasi besar digitalisasi ini berpotensi menutupi kerentanan fundamental pada kapasitas fiskal dan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut. Posisi saya dalam diskusi kita kali ini sangat jelas. Saya melihat bahwa fondasi digital dan reformasi birokrasi berbasis merit yang dieksekusi secara agresif pada tahun 2025 adalah mesin penggerak sejati. Mesin ini terbukti secara empiris mampu mengakselerasi pembangunan Takalar, bahkan ketika mereka dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang sangat ekstrim. Nah, dari sudut pandang saya, meskipun metrik ekonomi makro yang Anda sebutkan tadi menunjukkan perbaikan yang sama sekali tidak bisa kita abaikan, menempatkan ekonomi digital sebagai fondasi utama dari narasi pembangunan ini terasa prematur, bahkan beresiko, terutama ketika kita melihat bahwa tantangan terbesar daerah tersebut masih berkutat pada isu-isu esensial, seperti penyediaan infrastruktur dasar dan tingginya angka putus sekolah. Oke, mari kita mulai dengan membedah lanskap tahun fondasi ini. Visi besar Takalar maju dan berdaya saing melalui ekonomi digital ini, jujur saja seringkali direspons dengan skeptisisme kan? Tentu, banyak yang menganggapnya sekedar jargon politik. Tepat, banyak yang merasa itu manis di atas kertas saja. Tapi coba kita lihat data dari pemaparan pemerintah. Visi ini dieksekusi dengan tingkat presisi yang menurut saya luar biasa sepanjang 2025. Kita tidak sedang berbicara tentang angan-angan futuristik. Coba kita lihat sektor UMKM. Ada 1.200 UMKM yang telah berhasil didigitalisasi melalui kerjasama strategis dengan entitas raksasa seperti Google dan berbagai lembaga internasional. Ini adalah langkah yang sangat konkret. Ya, 1.200 UMKM itu angka yang bagus. Tapi Sebentar, capaian terpenting yang ingin saya garis bawahi justru terletak pada keberanian strukturalnya. Pemerintah daerah melakukan mutasi terhadap 311 aparatur sipil negara atau ASN. tunggu, 311 ASN? Dalam rentang waktu berapa lama itu dilakukan? Hanya dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, antara September hingga Oktober 2025. Wow, 2 bulan? Iya, ini adalah sebuah manuver monumental. Mutasi ini menyapu bersih dari level camat, kepala dinas, kepala bidang, hingga lurah. Dan yang paling krusial, ini dilakukan murni berbasis kompetensi, mengikis habis praktek lama seperti bayar jabatan. Disiplin organisasi dan kultur birokrasi yang berorientasi pada kinerja inilah yang menciptakan efisiensi sistemik. Hasilnya, PAD melonjak lebih dari 200%. Dan di saat yang sama, rasio ketimpangan mereka atau Gini ratio turun impresif dari angka 0,385 menjadi 0,34. Ini bagi saya adalah bukti tak terbantahkan bahwa perbaikan sistem dan adopsi digitalisasi adalah mesin utamanya. Saya setuju bahwa angka makronya terlihat sangat bagus, dan saya harus memberikan apresiasi yang proporsional untuk itu. Penurunan angka pengangguran ke 3,7%, lalu peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga dari 11 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah per tahun, itu adalah capaian yang patut dirayakan. Kenaikan daya beli masyarakat itu nyata. Tapi jujur saja, kita harus membangun kerangka berpikir alternatif untuk melihat realitas di balik deretan persentase tersebut. Mari kita bedah kondisi fiskal mereka. Silakan. Ada satu kontradiksi mendasar di sini. Pemerintah daerah Takalar sebenarnya sedang mengalami penurunan kapasitas fiskal yang sangat tajam, yakni pemotongan anggaran sebesar 210 miliar rupiah. Benar, ada pengetatan fiskal yang signifikan. Sangat signifikan. Untuk sebuah kabupaten,
210 miliar itu adalah porsi darah operasional yang sangat besar. Nah, dalam kondisi pengetatan anggaran yang sedemikian ekstrim, melakukan perombakan 311 pos strategis ASN hanya dalam waktu 60 hari, itu bukan sekedar manuver berani, itu adalah sebuah pertaruhan tingkat tinggi. Langkah ini sangat berpotensi menciptakan guncangan administratif atau administrative shock. Maksud Anda kelumpuhan sistem? Ibaratnya begini, ini seperti mengganti mesin mobil saat kendaraan sedang melaju kencang di jalan tol, sementara indikator bahan bakarnya menyala merah karena kehabisan bensin. Organisasi yang dipaksa berubah bentuk secara drastis saat sumber dayanya dipotong justru sangat rentan mengalami kelumpuhan operasional. Saya memahami jalan pikiran Anda. Namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda terkait apa yang Anda sebut sebagai guncangan administratif tersebut. Anda melihat mutasi massal ini sebagai potensi kelumpuhan, tetapi saya justru melihatnya sebagai mesin perubahan yang paling esensial. Gini loh, birokrasi di tingkat lokal itu seringkali terjebak dalam zona nyaman dan jaring patronase politik yang mengakar sangat dalam selama bertahun-tahun. Prinsip yang diterapkan oleh Deng Manye dalam hal ini sangat lugas. Siapa yang mampu melompat lebih tinggi akan mendapat ruang yang lebih besar. Ini adalah perwujudan sejati dari meritokrasi. Tapi menuntut mereka melompat lebih tinggi di tengah. Tanpa dukungan anggaran yang memadai. Tepat, 210 miliar itu bukan angka kecil. Justru disitulah letak kejeniusan strateginya. Untuk memutus budaya birokrasi lama yang lamban dan syarat inefisiensi, terutama ketika Anda kehilangan 210 miliar dari anggaran, Anda tidak punya pilihan lain selain menempatkan aparatur yang bisa bekerja dengan gesit dan inovatif. Pemerintah daerah tidak bisa lagi mempertahankan ASN yang berkinerja suam-suam kuku. Guncangan kecil di awal adalah harga yang sangat masuk akal. Dan faktanya, mesin itu bekerja. Jika mutasi tersebut menyebabkan kelumpuhan seperti yang Anda analogikan dengan mobil mogok di jalan tol tadi, mustahil pendapatan asli daerah bisa meroket lebih dari 200% di tahun yang sama. Lonjakan itu adalah indikator langsung bahwa pos-pos itu kini diisi oleh orang yang tepat. Mereka memungut retribusi dan mengoptimalkan aset dengan jauh lebih agresif. Maaf, tapi saya kurang sepakat dengan hal itu. Biar saya jelaskan alasannya. Meritokrasi itu ideal, saya 100% setuju. Tetapi reformasi kultur birokrasi sejati itu membutuhkan proses, internalisasi, dan waktu adaptasi. Menggeser 311 orang penting di jantung mesin pemerintahan dalam kurun waktu sesingkat itu lebih cenderung menciptakan budaya kepatuhan yang didorong oleh kepanikan atau ketakutan akan kehilangan jabatan, bukan didorong oleh inovasi organik. Tapi hasilnya nyata. PAD naik 200%. Terdengar fantastis, bukan? Tapi kita harus ekstra hati-hati membacanya. Kenaikan drastis PAD di tahun pertama sebuah reformasi administrasi seringkali berasal dari intensifikasi penagihan piutang masa lalu secara agresif atau sekedar menaikkan tarif pajak. Ini bukan berasal dari penciptaan basis ekonomi baru yang berkelanjutan. Kepatuhan berbasis rasa takut ini mungkin menelurkan hasil jangka pendek yang mengesankan di 2025 untuk menambal defisit tadi. Tetapi pertanyaan besarnya, bisakah ritme tegang ini dipertahankan pada fase akselerasi 2026? Sistem yang terlalu ditarik kencang akan sangat mudah patah. Membangun fondasi tidak sama dengan memacu mesin yang kekurangan bahan bakar hingga batas maksimalnya. Kekhawatiran Anda soal ketahanan psikologis dan operasional sistem itu valid dan patut diawasi. Tetapi saya melihat pemerintah daerah tidak sekedar memberikan tekanan pada birokrasi, melainkan juga membekali mereka dengan perangkat yang mumpuni. Dan ini membawa kita pada poin sentral kedua, yaitu penggerak ekonomi itu sendiri. Transformasi digital di Takalar ini bukan sekedar retorika melangit. Mari kita perhatikan ekspansi infrastruktur layanan publik model Sehati. Aplikasi layanan terpadu itu ya? Betul. Digitalisasi ini telah menyentuh urat nadi pelayanan yang paling krusial bagi warga. Mulai dari rumah sakit, puskesmas, dinas kependudukan dan catatan sipil, layanan perizinan terpadu satu pintu atau PTSP, bahkan menembus hingga ke desa. Pemerintah juga memperluas infrastruktur jaringan internet hingga ke wilayah kepulauan terluar, seperti Pulau Satanga. Ini bukti fisik yang solid. Penurunan angka kemiskinan sebesar 7% itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Kemiskinan berkurang drastis karena efisiensi birokrasi dan digitalisasi menekan biaya hidup dan operasional masyarakat.
Coba bayangkan, saat seorang nelayan di Pulau Satanga mendapat akses internet atau perizinan usaha UMKM di PTSP bisa selesai dalam hitungan jam, biaya transaksi ekonomi yang selama ini diam-diam membebani masyarakat miskin itu terpangkas habis. Itulah kausalitas langsung dari digitalisasi. Saya rasa kita harus sangat hati-hati menarik kesimpulan ke sana. Hubungan sebab akibat yang Anda bangun antara internet di pulau dan penurunan kemiskinan makro itu terasa terlalu spekulatif. Saya tidak mengatakan aplikasi Sehati atau internet ke Pulau Satangga adalah hal yang buruk, tentu itu progresif. Namun mengaitkan secara langsung penurunan kemiskinan 7% dan lonjakan daya beli dengan aplikasi perizinan rasanya merupakan simplifikasi yang mengabaikan pilar paling raksasa dari ekonomi takalar. Mari kita kembali pada fakta statistik sektoral dari materi yang kita bahas. Sektor pertanian tumbuh secara fantastis mencapai 18%. 18%. Memang pertumbuhan pertaniannya sangat impresif tahun itu. Tepat. Dan ini adalah sektor real yang padat karya. Tulang punggung takalar. Mayoritas pekerja di sana didominasi oleh petani dan nelayan tradisional, bukan programmer atau praktisi teknologi startup. Penurunan angka kemiskinan dan menyempitnya Gini ratio itu jauh lebih rasional dan logis jika dikaitkan dengan panen yang berhasil, stabilitas harga komoditas, dan perputaran uang di akar rumput. Di samping itu, ada rencana hilirisasi perikanan yang sangat bersifat fisik dan industrial, pelabuhan ikan, pasar ikan terpadu, pabrik pengolahan, cold storage. Pertanyaan saya, mengapa kita harus menggeser narasi keberhasilan makro ini menjadi glorifikasi digitalisasi 1.200 UMKM? Ya, mendapat pelatihan digital dari Google itu terdengar sangat modern, tetapi dalam konteks perekonomian agraris maritim, perputaran uang terbesar yang mengangkat masyarakat dari kemiskinan berasal dari keringat di sektor primer. Narasi ekonomi digital ini secara halus mengkooptasi keberhasilan sektor tradisional yang justru menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di tahun fondasi ini. Menarik sekali melihat bagaimana Anda membedah hal ini, tapi saya kira kita tidak perlu mendikotomikan antara sektor primer dan digitalisasi, seolah-olah keduanya saling bersaing. Keduanya justru dirancang untuk saling terintegrasi. Hilirisasi perikanan yang Anda sebutkan tadi, pabrik pengolahan ikan dan cold storage berskala besar, itu jelas tidak bisa beroperasi dengan mentalitas tahun 90-an. Fasilitas itu membutuhkan manajemen rantai pasok yang terdigitalisasi untuk bisa menembus pasar yang lebih luas dan efisien. Jadi digitalisasi adalah enablernya, pemampunya. Tapi fondasinya tetap ikan dan hasil buminya, bukan aplikasinya. Tentu. Tapi tanpa aplikasi dan sistem yang mengintegrasikannya, hasil bumi itu rentan pada fluktuasi harga dan rantai tenggulak yang panjang. Namun, saya ingin menggawa diskusi ini ke aspek yang jauh lebih fundamental, yang saya tahu juga menjadi perhatian utama Anda, yaitu kesiapan sumber daya manusia. Tadi Anda sempat menyinggung soal tingginya angka putus sekolah di Takalar, dan menggunakannya sebagai argumen bahwa daerah ini belum siap untuk visi futuristik. Menurut pandangan saya, justru sebaliknya. Pemerintah daerah sangat sadar akan kerentanan tersebut. Itulah mengapa desain fondasi SDM dirancang sedemikian rupa untuk menopang tahapan akselerasi di 2026 hingga fase optimalisasi di 2028. Bagaimana bentuk konkret desain tersebut di tengah krisis putus sekolah ini? Karena angkanya masif loh. Langkah pemerintah merangkul berbagai elemen, mulai dari perguruan tinggi, pesantren modern, hingga tokoh agama adalah sebuah desain kolaborasi yang komprehensif. Perguruan tinggi didatangkan untuk menyuntikkan riset, sementara pesantren membangun landasan moral dan etos kerja. Dan mengenai program kejar paket pendidikan kesetaraan, paket A, B, dan C ini, mohon jangan dilihat sebagai simbol keterbelakangan daerah. Ini harus dibaca sebagai intervensi taktis yang sifatnya cepat tanggap. Daripada membiarkan ribuan generasi muda yang terlanjur putus sekolah terpinggirkan dari transformasi ekonomi yang sedang berlari kengkang ini, pemerintah memilih menjemput bola. Mereka mengintervensi langsung untuk menjamin agar wajib belajar 12 tahun bisa dipenuhi secara akseleratif. Ini langkah pragmatis agar jaring pengaman intelektual tetap ada. Itu poin yang tajam, namun tepat di titik itulah kelemahan struktural terbesar dari argumen Takalar maju melalui ekonomi digital ini terbuka lebar. Coba kita bedah logika di balik kebijakan ini, karena menurut saya esensinya saling bertabrakan. Bayangkan realitas di lapangannya.
Di satu sisi, pemerintah daerah dengan bangga berbicara tentang kolaborasi elit dengan Google, merancang industri perikanan dengan teknologi, dan menyusun roadmap digital 2028. Tetapi di sisi yang lain, di waktu yang bersamaan, mereka masih harus berjuang berdarah-darah menambal angka putus sekolah di akar rumput melalui paket A, B, dan C. Jika situasinya seperti ini, maka fondasi SDM itu secara fundamental sama sekali belum siap untuk sebuah revolusi digital. Tapi bukankah program paket C justru menjembatani kesenjangan itu? Menjembatani untuk literasi dasar ya. Tapi kita harus realistis melihat kurikulumnya. Program paket A dan B itu instrumen krusial untuk memberantas buta huruf dan memberikan kemampuan aritmatika dasar. Itu bukan bootcamp untuk mencetak tenaga kerja yang fasih bernavigasi di ekosistem ekonomi digital atau supply chain management. Mengakselerasi lompatan ekonomi menuju ranah digital yang canggih pada masyarakat yang secara fondasi pendidikan dasar saja masih rentan, itu adalah resep sempurna untuk menciptakan ketimpangan jenis baru di masa depan. Kita sedang berbicara tentang ancaman digital divide, kesenjangan digital yang tajam. Jadi, Anda merasa masyarakat akan tertinggal oleh infrastruktur yang dibangun pemerintahnya sendiri? Sementara itu, kelompok mayoritas, seperti anak nelayan yang baru saja dibantu lulus melalui paket C, kemungkinan besar akan tetap tertahan sebagai pekerja kasar. Mereka sekedar memindahkan es di cold storage atau membanggul barang di pelabuhan ikan, tanpa kemampuan untuk benar-benar mengakses nilai tambah dari ekonomi digital itu sendiri. Alih-alih meratakan kesejahteraan secara inklusif, pemaksaan narasi futuristik pada realitas sosiologis yang masih tradisional ini berisiko memperlebar jurang struktural yang sudah ada. Menempatkan mahkota digitalisasi di atas fondasi pendidikan dasar yang rapuh adalah ilusi optik yang berbahaya. Pendapat yang sangat mendalam. Dan saya harus mengakui, metafora Anda mengenai mahkota digitalisasi di atas fondasi yang rapuh itu memberikan perspektif kehati-hatian yang sangat esensial. Sangat menarik melihat bagaimana kita bisa menafsirkan kumpulan data yang persis sama, 1 tahun masa jabatan tahun fondasi ini, menjadi 2 kerangka evaluasi analitis yang sangat berbeda, namun saling melengkapi. Memang disitulah fungsi dari diskursus publik yang sehat. Kita harus membedah data dari berbagai sisi. Tentu. Untuk merangkum posisi saya dalam diskusi kita hari ini, saya tetap berpijak teguh pada kesimpulan bahwa keberanian pemerintah daerah dalam memaksakan disiplin fiskal serta memancangkan tiang digitalisasi secara agresif di 2025 bukanlah sebuah ilusi. Kebijakan ini nyata dan telah terbukti menelurkan perbaikan makroekonomi yang tak terbantahkan. Peningkatan PAD di atas 200% di tengah pemotongan anggaran yang ekstrim, serta komitmen membongkar stagnansi birokrasi masa lalu melalui mutasi massal berbasis merit adalah bukti konkret. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berani mengambil risiko struktural pada akhirnya mampu menciptakan fondasi operasional yang jauh lebih tangguh untuk pertumbuhan inovatif di tahun-tahun mendatang. Dan dari sudut pandang keranda berpikir saya, ringkasan dari dinamika yang telah kita bedah hari ini adalah bahwa kehati-hatian absolut tetaplah mutlak diperlukan. Capaian angka makro yang terlihat sangat indah di atas kertas presentasi, turunnya Gini ratio, meningkatnya pengeluaran, efisiensi birokrasi sesaat, sama sekali tidak boleh membuat kita terbuai. Keberlanjutan ekonomi takalar ketika memasuki fase akselerasi di 2026 nanti, akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyelesaikan krisis pendidikan dasar secara substansial, bukan sekedar menambalnya dengan ijazah kesetaraan. Selain itu, stabilitas psikologis aparatur pasca perombakan harus dijaga ketat. Mesin birokrasi ini harus rileks namun produktif, agar mereka bisa kembali fokus memberdayakan sektor pertanian yang tumbuh 18% tadi. Karena suka atau tidak, sektor primer itulah yang sesungguhnya masih menjadi urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakat takalar saat ini. Kendati kita berangkat dari 2 paradigma analitis yang tampaknya bertolak belakang, saya melihat ada sebuah titik temu yang sangat kuat di antara sintesis kita berdua. Kita berdua sepakat secara objektif bahwa kepemimpinan Daeng Manye dan Hengki Yasin telah berhasil membalikan beberapa indikator makro secara impresif pada tahun pertamanya. Angka penurunan pengangguran, peningkatan daya beli yang menyentuh 12 juta rupiah, dan agresivitas penarikan pendapatan daerah adalah fakta statistik yang patut diapresiasi. Dan yang lebih penting, kita juga menyepakati bahwa pada akhirnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia akan menjadi ujian paling berat, sekaligus penentu hidup matinya keberhasilan pada fase akselerasi untuk 2026 dan seterusnya. Betul sekali.
Realitas bahwa sebuah sektor tradisional seperti pertanian mampu tumbuh hingga 18% dan hidup berdampingan dengan ambisi digitalisasi 1.200 UMKM menunjukkan bahwa Takalar saat ini sedang berada di sebuah persimpangan transisi yang luar biasa dinamis. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana meramu kedua realitas ekonomi ini agar dapat berjalan selaras. Sebuah penutup yang merefleksikan kompleksitas kebijakan publik secara sangat elegan. Dalam analisis komprehensif seperti yang baru saja kita lakukan, terbukti bahwa tidak ada satu pandangan tunggal yang secara absolut mendominasi realitas lapangan. Kedua perspektif ini memberikan kontribusi